derajatnya menjadi saduq hasanul hadis. Maka Muhammad lebih baik daripada Ibrahim, yang keduanya anak dari Abul Wazir. Maka hadis ini hadis yang sahih jika datang dari riwayat Muhammad ibni Abil Wazir di Sunan Abi Daud. Dan begitupun jika diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, maka derajatnya hasan karena diriwayatkan oleh saudara Muhammad yakni Ibrahim ibnu Abil Wazir dan dia saduq la ba'sa bihi. Wa amma wajhu dalalah ni'ma sahurul mu'mini at-tamru. Maka disebutkan di sini dengan lafaz ni'ma. Fahada huwa wajhu dalalah. Wajhu dalalah ala istihbabihi fi qawlihi ni'ma sahurul mu'min. Limada narji ila al-fawaid lughatil arabiyah. Kita kembali kepada faidah dari lughah Arabiyah. Maka di sini kita tidak menginginkan dari kalian hanya sekedar menghafal hadis dan menghafal dalil. Namun dalil itu mana wajah pendalilan, itulah seorang faqih. Maka seorang muhaddits saja hanya mengatakan sanadnya sahih, namun tidak tahu beristimbat dari hadis. Namun muhaddits wal faqih, maka seorang yang faqih beristimbat dari lafaz. Maka tidaklah seorang faqih ini beristimbat dari lafaz kecuali menguasai lughatil arabiyah, mengetahui ma'ani dari hadis yang dia kuasai tadi, yang dia sahihkan. Dan yang kedua, kembali kepada qawaid usul fiqh, kembali kepada ilmu usulul fiqh. Maka kalimat ni'ma, karena di sini setelah kita mengetahui hadis sahih dijadikan pendalilan, juga harus faqih, harus mengetahui makna dari hadis ini sehingga menjadi faqih. Maka kembali kepada lughatil arabiyah, ni'ma i'rabnya adalah dari af'alil madah. Maka ni'ma i'rabnya dari fi'il. Fi'il madhi ni'ma. Min af'al al-madah. Wal fa'il syaratnya di sini. Lalu fa'ilnya mana? Al-fa'il imma mu'arraf bi'al al-jinsiyah. Seperti di dalam hadis nanti atau yang telah kita lewati, nikmas sahuru. Idan as-sahuru fi i'rabihi fa'il marfu wa huwa bi alif lam. Nikmas sahuru, seperti nanti di hadis Jabir, nikmas sahuru. Hada huwa syart la budda bi ma'rifah. Nikma as-sahuru. Al-ma'rifah huna dengan apa? Dengan alif walam, bi'al jinsiyah. Maka di sini memberikan makna al-jinsiyah, memberikan makna dia itu mu'arraf, bi'al jinsiyah, kalimat as-sahur seperti di hadis Jabir. Au kalau tidak datang mu'arraf bi'al, maka tidak apa-apa, namun syaratnya dia harus nakirah, berarti mudhaf ilal ma'rifah. Dan kita pelajari dulu di pelajaran mutammimah, mudhaf ilal ma'rifah, mudhaf ilal mu'arraf bi'al, maka jadi ma'rifah juga. Maka syaratnya al-fa'il harus ma'rifah. Baik ma'rifah dengan al seperti nikmas sahur. As-sahur fa'il marfu' walamat rafihi bi dhammah wa huwa ma'rifah bi al. Au qad rubama ma'rifah bil idhafah. Seperti hadis yang kita baca sekarang. Nikmas sahurul mu'mini. Sahurul mu'mini mudhaf mudhaf ilaih. Fa kaifa i'rabuhu nikma? Af'alul madah.
Sahuru fa'iluhu wa huwa mudhaf. Al-mu'mini mudhafun ilaih. Idan sahurul mu'mini fi i'rabihi huna ma'rifah dan dia fa'il. Maka ini syarat dari fa'il min af'alil madah. Nadribul mithal minal Qur'an mada? An Ayyub alaihi salam, ni'mal abdu indahu awwab. Fadukira huna al abdu bi alif wa lam wa huwa fa'il ni'mal abdu. Wa kadhalika mithal fil hadis an Ibni Umar qalat Hafsah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'ma ar-rajul kepada Ibnu Umar bi alif wa lam. Ni'ma ar-rajulu Ibnu Umar idza kana yusalli bil lail fasahiduna ni'ma dakhala ala al ma'rifah wa hadhihi al ma'rifah satakunu fa'iluhu. Dan di sini kita masukkan dua perkara, nikmat sahuru di hadis Jabir nanti dan di hadis Abi Hurairah yang kita baca sekarang, nikmat sahurul mu'mini, maka dia mudhaf ilaih. Maka ini wajah pendalilan di hadis Abi Hurairah dan nanti di hadis yang lainnya. Kemudian mana wajah pendalilan? Fa'athna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fidar selatal abil kita. Di saat pelajaran main kucing, di saat tidak pelajaran kucingnya ditendang karena mengganggu tidurnya. Dan sayang kucing di saat pelajaran. Habis pelajaran kucing ditendang. Di pelajaran kucingnya disayang, tidak mendengar ucapan ustadznya. Selesai pelajaran kucingnya ditendang karena dia tiduran, kucingnya lari-lari. Jangan bermain-main dengan kucing waktu pelajaran. Fa'athna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala sahur bitamr. Maka di dalam hadis ini Nabi memuji untuk seseorang yang makan sahur dengan tamr. Wa hada yufidul madah wal has wat targhib wal istihbab ala akli tamr inda sahur. Maka kalimat nikmat tadi memberikan al-has, anjuran, wal madah, pujian, wa targhib, anjuran juga, wal istihbab, maka naik kepada derajat sunnah. Inilah pendalilan kenapa kita katakan sunnah, bukannya mubah. Makan tamar mubah, tidak, sunnah. Kenapa? Karena lafaz nikmat memberikan faidah pujian, memberikan faidah al-has, anjuran, dan targhib, maka naik kepadanya sunnah. Dan untuk menjadikan bahan orientasi bagi kita, coba siapa para ulama yang lain yang menyebutkan bahwa makan tamar itu sunnah, kita katakan banyak. Selain dari ulama zaman now, seperti para ulama Syekh kami Muqbil, Al-Albani, Ibnul Utsaimin, dan yang lainnya di fatwa-fatwa mereka bahwa makan tamar itu sunnah. Dan juga dari para ulama terdahulu yang ada di kitab-kitab mereka tentang kitabus siam, contohnya Imam Ibnu Hibban, maka dia menyebutkan bab di dalam kitabnya di Sahih Ibnu Hibban, menyebutkan hadis ini, seperti tadi kami sebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban juga dari riwayat Ibrahim, dan diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari riwayat Muhammad Ibnu Abil Wazir. Maka syahidnya Imam Ibnu Hibban mengeluarkan hadis ini di sahihnya. Apa ucapan Ibnu Hibban sebagai seorang yang faqih? Ibnu Hibban, Abu Hatim, Muhammad Ibnu Hibban, seorang faqih. Meskipun kitabnya Sahih Ibnu Hibban tidak muktamad dari kitab sahih seperti Imam Al-Bukhari dan Muslim, sehingga hadis-hadisnya tidak dimutlakkan sahih. Bukan seperti Al-Akhbar As-Sahihah ataupun kumpulan hadis-hadis yang sahih yang lainnya. Maka dia bersifat umum. Meskipun namanya sahih,
namun banyak hadis-hadis yang dhaif sehingga tidak dimutlakkan apa yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya maka sahih, tidak harus diperiksa. Yang menjadi poin di sini bab dari Imam Ibnu Hibban itu sendiri. Qala Imam Ibnu Hibban di saat mengeluarkan hadis ini tadi dari jalan Ibrahim Ibnu Abil Wazir disebutkan zikrul istihbab liman arada siyam an yaj'ala sahurahu tamron. Penjelasan tentang sunnahnya. Barang siapa yang ingin makan sahur agar menjadikan dari makanan sahurnya itu adalah at-tamr ataupun kurma. Ini Ibnu Hibban, seorang muhaddits al-faqih. Dan juga Imam Al-Baihaqi di saat memberikan bab di Sunan Al-Kubra dikatakan ma yustahabbu minas sahur. Apa-apa yang disunahkan dari makanan saat sedang sahur, disebutkan hadis tentang permasalahan nikmat sahur at-tamr. Maka inilah dari permasalahan pendalilan bahwa sebaik-baiknya makanan untuk sahur adalah at-tamr. Dan beristidlal penulis dengan hadis yang kedua. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah, haddatsana Yahya bin Utsman ibnu Saleh, haddatsana Abi. Siapa Abu? Utsman ibnu Saleh yang ngantuk berdiri lari.